Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para peserta Giat Ramadan Majelis Tafsir Al-Quran, para pendengar radio MTA FM, para pemirsa TV MTA yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana sampai detik ini kita masih banyak diberi beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat hidayah, inayah, serta taufik Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan ini, dan juga bisa mengikuti kegiatan Ramadan Majelis Tafsir Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit tentang tolong-menolong sesama muslim. Di dalam sabda Rasulullah SAW, orang muslim yang satu dengan yang lain adalah seperti bangunan yang kokoh. Di dalam sabda Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin satu dengan yang lain adalah seperti bangunan yang sangat kokoh. Dan di dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi. Idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisyahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit dan tidak bisa tidur serta merasakan demam. Kalau seorang muslim dengan muslim yang lain, seorang mukmin satu dengan yang lain adalah satu saudara. Di dalam firman Allah, juga Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa-aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya mukmin adalah saudara, maka islahkanlah di antara mereka dan takwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena sesama muslim adalah saudara, seperti badan yang satu, seperti bangunan yang satu, maka tentu saja sifat tolong-menolong adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang satu dengan yang lain. Maka di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Di dalam ayat ini kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong.
Yang dibolehkan tolong-menolong adalah perbuatan baik. Perbuatan baik di sini adalah perbuatan yang menjadikan maslahah atau kebaikan atau manfaat bagi seorang muslim tersebut dan sesuai dengan ketentuan Allah. Maka di sini perlunya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, mana perbuatan yang baik itu, mana perbuatan yang buruk itu ukurannya dari Allah dan Rasul. Kadang-kadang suatu perbuatan menurut manusia baik, tetapi menurut Allah dan Rasul ini bukan albir atau bukan kebaikan. Dan juga kita dilarang untuk wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa atau ismun adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Ini juga kita harus tahu mana perbuatan yang maksiat, mana perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ini sebagai seorang muslim harus tahu, sehingga mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita jauhi, kita bisa tahu dengan mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ini keliru di dalam tolong-menolong, maka kita pun akan ikut menanggung dosa kalau apa yang kita tolong ini adalah perbuatan dosa. Maka Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 85, Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa memberikan pertolongan, kebaikan, suatu kebaikan, maka baginya adalah pahala dari pertolongan tersebut. Wa man yasfa' syafa'atan sayyi'atan, dan barang siapa menolong dalam pertolongan perbuatan buruk, yakullahu kiflu minha, maka baginya ikut memikul dosa dari pertolongan tersebut. Maka kita harus tahu mana perbuatan yang baik yang harus kita tolong, mana perbuatan buruk yang tidak boleh kita tolong. Kadang-kadang suatu perbuatan kelihatannya sama, tapi akibatnya berbeda. Contohnya saja, misalnya kita jam 2 siang, kita menata meja kursi, nanti habis asar akan untuk pengajian. Ini menurut ayat ini, orang yang ikut menata kursi, meja kursi ini, dia akan mendapatkan nasibu minha, bagian dari pahala tersebut karena tempat itu akan untuk melaksanakan kebajikan. Nah, kemudian sorenya setelah malam dia juga nata kursi, meja kursi ditata, tapi untuk perjudian. Nah, ini dia akan mendapatkan dosa dari akibat perjudian tersebut. Maka dikatakan oleh Allah, yakullahu kiflu minha. Maka dia akan ikut memikul dosa dari perbuatan tersebut. Ini bentuknya pekerjaan sama, menata meja kursi. Tetapi karena meja kursinya untuk pengajian yang satu, untuk judi yang lain, maka akibatnya pun akan berbeda. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini kami akan membahas tentang mengapa seorang muslim itu perlu tolong-menolong.
atau kita mengapa berusaha untuk bisa tolong-menolong, bisa berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama adalah untuk meraih rahmat Allah dan keridhoannya. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, jadi seseorang itu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalannya. Qala Rasulullah SAW, wa'lamu anna ahadukum la yadkhilahu amaluhul jannah. Ketahuilah, sesungguhnya amal seseorang itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah, dan apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, wala ana, dan tidak juga aku. Maksudnya aku juga demikian. Saya itu masuk surga juga bukan karena amalan saya, illa yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlin. Kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku dan karunia-Nya. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut adalah bahwa seseorang itu bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amalan seseorang tersebut. Lah apa hubungannya dengan tolong-menolong? Karena seseorang yang tolong-menolong itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga orang-orang yang senang tolong-menolong, maka dia diharapkan akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan akhirnya dengan rahmat itu dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Di dalam akhir ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Lah siapa orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah? Di antaranya adalah orang yang suka tolong-menolong. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin yang satu laki-laki dengan orang mukmin perempuan yang lain, maka dia akan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian orang yang melakukan sholat, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulaika sayarhamuhumullah. Nah, itulah maka pentingnya kita untuk saling tolong-menolong agar supaya kita ini mendapatkan rahmat dari Allah yang bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Kemudian mengapa kita perlu tolong-menolong? Yang kedua adalah karena mengikuti jejak Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik, paling baik, dan Rasulullah itu adalah orang yang suka tolong-menolong, suka menolong. Sehingga uswatun hasanah kita adalah Rasulullah SAW. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada suri teladan di dalam diri Rasulullah uswatun hasanah bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah dan ingin selamat pada hari akhir. Dan bagi orang yang ingin mengingat Allah dengan banyak, itu wajib mengikuti Rasulullah. Dan juga di ayat yang lain, kalau kita ingin dicintai Allah, ya harus mengikuti Rasulullah. Maka di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang muslim itu wajib mengikuti Rasulullah. Uswatun hasanah kita adalah Rasulullah. Dan kehidupan Rasulullah itu lengkap sekali. Maka apapun kita, profesi kita, keadaan kita, ya mengikuti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi pedagang yang baik, ikuti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi pimpinan yang baik, ikuti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi anak yang baik, ya ikuti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik, ya ikuti Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi kakek yang baik, ya ikuti Rasulullah. Kalau ingin menjadi jenderal yang baik, ya ikuti Rasulullah. Kalau ingin menjadi istri yang baik, ya ikuti istri-istri Rasulullah. Jadi Rasulullah itu suri teladan yang lengkap bagi kita untuk kita ikuti. Maka Rasulullah itu senang sekali tolong menolong, kita pun juga senang tolong menolong. Kemudian yang ketiga, mengapa kita senang tolong menolong? Karena kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan, ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan nanti keutamaan-keutamaan itu kembali kepada diri kita. Karena di dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa musliman kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa meringankan penderitaan saudaranya muslim, maka Allah akan meringankan penderitaannya nanti di hari kiamat. Di dalam hadis ini, kalau kita belajar tentang nahwu shorof, itu adalah kalimat syarat jawab. Jadi ada syaratnya, ada jawabnya. Kalau kita menyimpulkan, maka kalau kita ingin penderitaan kita itu di akhirat itu diringankan oleh Allah, maka syaratnya adalah ketika kita di dunia ini senang meringankan penderitaan saudaranya. Meringankan penderitaan di sini juga tidak harus harta, tapi juga bisa advis, bisa nasihat, dan petuah-petuah yang bisa meringankan penderitaan saudaranya.
Kemudian kelanjutan hadis tersebut, wa man ya'sara ala mu'sirin yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya nanti di hari kiamat. Kalimat ini juga kalimat syarat jawab. Kalau kita ingin di akhirat nanti itu urusan kita itu dimudahkan oleh Allah, maka syaratnya adalah kita harus senang memudahkan urusan saudaranya. Jadi sesuatu perkara ini jangan berbelit-belit. Dan kita senang memudahkan urusan saudara kita. Dalam hal jual beli, dalam hal pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Itu harus mudah. Seorang muslim itu mudah menjual, mudah memberi, mudah membeli, dan lain sebagainya. Kemudian kelanjutan hadis tersebut, wa man satara ala mu'sirin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa senang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya ketika nanti di hari kiamat. Maka ini juga kalimat syarat jawab. Kalau aib kamu ingin ditutup oleh Allah, nanti di akhirat, di dunia dan di akhirat, maka syaratnya adalah kita harus senang menutup aib saudara kita. Tapi ini berat, menutup aib itu berat. Biasanya orang itu kalau tahu aibnya saudaranya itu malah diumbar istilah. Ada rahasia saudaranya malah diberitakan kepada yang lain. Dan ini perkara yang sebetulnya ringan tetapi berat. Kemudian kelanjutan hadis adalah wallahu fi aunil abdi ma tamal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini juga kalimat syarat jawab. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka hendaklah kita senang menolong saudara kita. Maka dari hadis tersebut, kita bisa introspeksi terhadap diri kita. Di dalam kehidupan kita, apakah hidup kita ini masih ruwet, atau punya masalah yang tidak bisa atau sulit diuraikan, barangkali kita ini tidak senang menolong saudara kita. Barangkali kita ini tidak senang memudahkan urusan saudara kita. Maka perlunya kita itu saling tolong-menolong, ini agar supaya kita ini mendapatkan pahala dan juga mendapatkan buah dari tolong-menolong tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam Islam itu tidak ada hukum karma. Hukum karma itu tidak ada. Tetapi di dalam Islam itu ada wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang menimpa kamu, itu ya disebabkan karena perbuatan dirimu sendiri. Jadi kalau kita ini berbuat baik, asobah itu menimpa itu bisa kebaikan, bisa keburukan. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan itu ya dari hasil kita. Kita mendapatkan musibah ya karena kesalahan diri kita. Dan otomatis dengan jalan sunatullah. Kemudian yang keempat, mengapa kita itu harus tolong-menolong? Ya karena dengan tolong-menolong yang kuat, maka tipu daya musuh Islam ini akan terbentengi. Maka dengan tolong-menolong ini umat Islam itu akan menjadi kuat, akan menjadi persatuan yang luar biasa.
gotong royong yang luar biasa. Sehingga kalau kita kompak, sesama muslim kompak, maka musuh dari luar itu pun tidak akan bisa menggoyahkan kekuatan umat Islam. Maka itulah pentingnya kita harus saling tolong-menolong. Kemudian di dalam tolong-menolong ini, agar supaya istiqomah itu juga ada syarat-syaratnya. Agar supaya tolong-menolong ini terus berlanjut, tidak futur, tidak terputus di tengah jalan, itu harus ada syaratnya. Dan syarat-syarat itu diajarkan kita di dalam puasa Ramadan ini. Semuanya diajarkan dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah keikhlasan. Harus ikhlas betul. Di dalam tolong-menolong itu harus ikhlas. Tidak ingin dibalas, tidak ingin ditukar dengan pertolongan manusia. Nah, keikhlasan ini pun juga diajarkan di dalam bulan Ramadan ini. Maka siam yang tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari siam. Maka dalam sabda Rasulullah itu, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang siam, tetapi dia tidak mendapatkan pahala siam tersebut, dia itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Mengapa demikian? Karena siamnya itu tidak ikhlas karena Allah. Qiyamul lail juga demikian. Kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahra. Berapa banyak orang yang qiyamul lail pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lail tersebut. Yang didapatkannya hanya begadang. Sahro itu begadang. Artinya tidak tidur, tidak mendapatkan pahala qiyamul lail, dapatnya hanya tidak tidur. Ini karena keikhlasan. Di dalam tolong-menolong pun juga demikian, harus ikhlas betul mencari ridho Allah saja. Kemudian yang kedua, disiplin. Di dalam tolong-menolong juga harus disiplin. Disiplin di sini adalah tahu mana yang harus ditolong, mana yang dilarang untuk ditolong. Karena pertolongan itu bisa berhukum haram kalau yang ditolong itu menjurus kepada kemaksiatan. Dan pertolongan itu bisa dihukum wajib kalau pertolongan itu menjadikan suatu perintah Allah itu harus dikerjakan. Dan juga tolong-menolong bisa berhukum mubah. Kalau dia mengerjakan akan dengan niat yang benar akan berpahala. Kalau tidak menolong ya tidak mengapa. Itu hukum-hukum dari tolong-menolong. Maka di dalam tolong-menolong harus disiplin. Siam pun juga kita dididik untuk disiplin. Disiplin tentang waktu, disiplin tentang akidah, disiplin tentang syariah, ini juga diajarkan di dalam Ramadan kali ini. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya adalah ada kepedulian sosial. Di dalam siam Ramadan, kita pun juga dididik untuk peduli sosial. Di dalam tolong-menolong pun kita juga dididik untuk peduli sosial. Maka di dalam orang-orang yang tidak bisa melaksanakan siam karena berat, nah, maka dia wajib membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan siam, maka wajib bagi dia itu membayar fidyah. Dan fidyah itu khusus untuk orang miskin. Maka di sini ada kepedulian sosial. Ada tolong-menolong kepada orang yang tidak mampu.
Nanti juga biasanya di akhir Ramadan kita membayar zakat fitrah. Ini juga salah satu asnafnya adalah kepada fakir miskin, untuk membantu orang-orang yang keringanan, orang yang kekurangan. Demikian juga di dalam kita berbuka, ini pun juga kepedulian sosial, juga tolong-menolong di dalam hal makan. Maka dalam satu hadis itu, man fatara shaiman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrin shaimin syai'an. Barang siapa yang fatara, iftar, barang siapa yang memberi iftar atau buka puasa bagi orang-orang yang siam, maka baginya itu seperti pahala orang yang diberi siam tersebut, tanpa mengurangi orang yang diberi siam. Nah, maka ini adalah kepedulian sosial di dalam kita berpuasa. Dalam tolong menolong pun juga demikian. Karena ada kepedulian sosial, sehingga ingin saudara kita itu juga bisa merasakan enaknya, bisa mengangkat derajat saudara kita, bisa meringankan penderitaan saudara kita, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang keempat adalah kejujuran. Jadi di dalam tolong-menolong pun juga perlu kejujuran. Jujur. Jadi kalau dia itu perlu pertolongan, ya katakan perlu pertolongan. Dan kalau dia itu mampu menolong, ya katakan mampu menolong. Dan menolong betul. Jadi di dalam Islam tidak pura-pura. Seharusnya bisa menolong, tapi tidak menolong. Seharusnya perlu ditolong, tetapi tidak mau ditolong, atau berpura-pura orang yang tidak perlu pertolongan, dan lain sebagainya. Ini karena tidak ada kejujuran. Sehingga kalau tidak ada kejujuran, maka tolong-menolong pun juga akan berhenti. Tidak bisa istiqomah. Dan kejujuran ini sangat penting. Dan di bulan Ramadan pun kita juga dididik untuk jujur. Ketika kita di tempat ramai dididik jujur. Di tempat sepi dididik jujur. Banyak orang dididik jujur. Di rumah sendiri, di kamar sendiri, ada makanan jelas halal. Ketika kita puasa itu kita tidak akan makan. Karena apa? Jujur. Mengapa bisa jujur? Karena merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan bisa berbuat jujur. Tetapi kalau merasa diawasi oleh Allah ini hilang, maka kejujuran pun akan hilang. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi, wajib atas kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan menuntun kamu kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan menuntun kamu kepada surga. Demikian juga sebaliknya Rasulullah juga bersabda, wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu itu berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun kamu kepada keburukan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan menuntun kamu ke dalam neraka. Maka kejujuran ini penting sekali dan wajib jujur. Dalam tolong menolong pun untuk bisa istiqomah, dalam tolong menolong juga jujur, kejujuran. Kemudian yang
kelima, yang terakhir adalah kesabaran. Di dalam tolong-menolong ini perlu kesabaran. Sabar di sini ya karena manusia satu dengan yang lain itu selalu bersinggungan, maka perlu adanya kesabaran. Berteman pun juga perlu kesabaran. Tolong-menolong juga perlu kesabaran. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 itu, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajhah ila akhirih. Bersabarlah kamu, wasbir. Ini fi'il amr. Perintah kita untuk bersabar. Bersabarlah dirimu, wasbir nafsaka. Ma'alladzina yada'una, bersama orang-orang yang selalu menyeru Tuhannya. Baik di waktu pagi maupun senja hari dalam rangka mencari ridho Allah. Maka namanya orang tolong-menolong itu kan bersinggungan juga. Bersinggungan satu dengan yang lain. Manusia satu dengan yang lain pasti bersinggungan. Dan di dalam bersinggungan ini pasti ada yang sependapat, ada yang tidak. Maka perlu bersabar. Bagi orang yang beriman, kalau ada perbedaan pendapat, ya harus kembali kepada Allah dan Rasul. Maka dalam surat An-Nisa ayat 59 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kamu. Dan apabila kamu ada perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kesabaran ini penting sekali. Di dalam tolong-menolong pun perlu kesabaran. Kalau tidak sabar nanti akan futur. Futur itu ngelokro atau putus. Nah, kesabaran di sini ada 3 hal. Sabar di dalam melaksanakan taat, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menghadapi suatu ujian atau cobaan. Sabar di dalam melaksanakan taat itu pun ada 3 fase. Fase yang pertama adalah sebelum kita melaksanakan aktivitas itu harus betul-betul niat karena Allah. Misalnya dalam tolong-menolong ini juga harus sebelum kita menolong orang lain itu pasang niat dulu. Ini karena Allah. Kemudian di dalam melaksanakan aktivitas tolong-menolong atau apapun, itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dalam beribadah pun juga demikian. Dalam siam pun juga demikian. Maksudnya gimana? Jadi kalau suatu ibadah itu ditambahi, itu juga namanya orang tidak sabar. Dikurangi, itu namanya juga tidak sabar. Maka dalam suatu peribadatan itu ketika melaksanakan itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kemudian tahap yang ketiga setelah beraktivitas, setelah beramal, itu pun masih dilakukan kesabaran. Yakni apa? Menjaga amal. Jangan sampai amal kita itu hancur gara-gara sikap kita. Lah apa yang menjadikan hancurnya pahala? Ya karena diantaranya apa? Riya, sombong, sum'ah, gurur. Ini bisa menghancurkan
aktivitas yang telah kita kerjakan, maka perlu kesabaran. Maka Allah pun juga berpesan kepada kita semuanya dalam surat Muhammad ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jagalah pahala-pahala amalmu. Maka kita pun perlu belajar apa hal-hal yang bisa menghancurkan pahala amal tersebut. Ini juga perlu kesabaran. Nah, kemudian kesabaran yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ini juga diajarkan kita di dalam siam Ramadan ini. Siam Ramadan kita diajarkan untuk menjauhi kemaksiatan. Maka dalam satu hadis itu, man lam yata' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yata'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang siam di bulan Ramadan, akan tetapi tidak bisa meninggalkan perkataan perbuatan yang maksiat, maka Allah tidak punya kepentingan dari apa yang ia tinggalkan, dari meninggalkan makan dan meninggalkan minumnya. Maka ini perlu kesabaran juga. Maka siam pun kalau kita ya siam tapi ya maksiat, ya nanti pahalanya akan hilang nanti. Itu kesabaran yang diajarkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian kesabaran dalam menjauhi atau menghadapi musibah atau menghadapi ujian. Ini juga diajarkan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Kita diajari untuk lapar, karena lapar ini juga suatu ujian. Kalau pokok dari pangkal kesusahan itu kan ada 5. Dalam Al-Baqarah ayat 155 itu, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh aku akan menguji kamu dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan panenan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apalagi Ramadan kali ini ujian ini beruntun. Ujian ketakutan juga diberikan oleh Allah karena ada corona. Ujian kelaparan, ya karena corona juga sulit mencari makan. Dan juga di Ramadan ini kita diajari untuk lapar. Kekurangan harta, banyak penjaraan, banyak pencurian. Kekurangan jiwa, ya karena penyakit, meninggal saudaranya, meninggal temannya, meninggal orang tuanya. Ini perlu kesabaran. Dan kekurangan panenan. Juga tahun ini juga panenan juga berkurang, banyak yang berkurang. Dari hasil pertanian banyak yang berkurang, baik kuantitas maupun kualitasnya. Dan juga harganya juga rendah. Ini juga suatu ujian bagi kita. Kemudian syarat yang ke-6 adalah tidak tergesa-gesa. Jadi di dalam tolong-menolong ini tidak boleh tergesa-gesa. Tidak mudah mereaksi suatu keadaan. Karena kita ini menolong pun itu belum tentu semua orang itu senang. Di dalam tolong-menolong pun juga ada pro kontra. Yang senang juga memuji, yang tidak senang juga akan mencibir. Tapi sebagai seorang muslim, cibiran ataupun pujian itu kita abaikan semua saja. Kalau kita ibaratkan, kalau kita ini berjalan,
Ada orang yang tidak senang mencibir, ya kita terima, dibuang di kantong sampah bagian kiri. Berjalan lagi ada orang memuji, ya terima, taruh kantong sebelah kanan, terus kita berjalan. Ujian maupun cobaan ataupun cibiran, ini tidak usah kita pedulikan. Terus kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira untuk pengisian saya pada kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bisa menjadikan puasa kita lebih berkualitas dan sehingga puasa kita ini bisa menjadi orang yang bertakwa, dan juga karena menjadi orang yang bertakwa maka akan dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa tersebut adalah surga nanti di hari akhir. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.